Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu operator sekalian. Yang kami hormati Direktorat SMK, yang kami hormati Direktorat Vokasi, yang kami hormati rekan-rekan dari Sedijen Pordikdasmen dan dari dan dari Pusdatin, serta rekan-rekan operator se-Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, mungkin kita akan sedikit menambahkan beberapa paparan atau penguatan terkait implementasi kurikulum Merdeka pada aplikasi Dapodik 2023 C versi SMK. Sebelum kami mulai, perkenalkan, nama saya Salima, biasa dipanggil Salim. Saya perwakilan dari tim Wali Data SMK yang akan membantu memberikan paparan serta penguatan pada sesi kali ini. Seperti yang Bapak Ibu operator ketahui, kurikulum Merdeka yang kita lakukan, yang kita gunakan pada tahun ajaran kali ini sudah terimplementasi di aplikasi Dapodik 2023. Baik itu yang sudah menginjak pada tahun kedua, yaitu untuk SMK-PK sejak tahun 2021, maupun SMK yang menggunakan IKM pada tahun ajaran kali ini. Nah, ini hanya sedikit penguatan saja. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, tampilan Dapodik versi 2023 SMK memiliki tampilan yang berbeda. Hingga sebelum cut-off BOS terakhir, kami masih menemukan beberapa kendala, terutama operator yang baru saja menjadi operator Dapodik. Inilah tampilan Dapodik SMK yang berbeda dengan tampilan Dapodik PAUD Dikdasmen. Pastikan pada saat Bapak Ibu menginstal Dapodik 2023 ada logo SMK dan logo vokasinya. Nah, ini mungkin sedikit penguatan lagi, terutama tadi tentang dari materi dari Sedijen, bahwa sebenarnya alur pengisian Dapodik bisa kita lihat pada diagram seperti ini. Pertama adalah kita mengambil datanya. Ingat, operator harus menginput data sesuai dokumen yang dimiliki. Jika tidak ada dokumen atau dirasa dokumen itu tidak ada atau kurang valid, sebaiknya jangan diinputkan. Karena kita di Dapodik harus menginputkan data yang valid. Dan tugas utama operator adalah menginputkan datanya sesuai dokumen dan data yang valid. Kemudian selanjutnya kita input di aplikasi data Dapodik. Setelah kita input semua, baik itu data satuan pendidikan, peserta didik, guru dan tendik, rombongan belajar, ada sarpras, kemudian bantuan, lulusan, sertifikasi, dan lain sebagainya, barulah kita bisa melihat di menu validasi data aplikasi Dapodik. Untuk Bapak Ibu operator yang sudah beberapa semester atau sudah lama berkecimpung di dunia pendataan Dapodik, mungkin sudah familiar dengan hal ini. Kemudian jika pada saat kita melakukan validasi lokal, tidak ada lagi data yang valid, maka kita bisa melakukan proses sinkronisasi dengan menggunakan persetujuan dari kepala sekolah. Yang bisa melakukan proses sinkronisasi adalah menggunakan akun kepala sekolah dan harus disetujui oleh kepala sekolah. Karena seluruh data yang Bapak Ibu inputkan itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah masing-masing. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah kita melakukan proses sinkronisasi. Nah, ini adalah proses yang dari sisi sekolah atau satuan pendidikan. Dari segi server, bisa kita lihat ada proses load balancing, kemudian ada server Dapodik, aggregation, dan juga ada menampilkan data di laman Dapodik dan dikelola data satuan pendidikan. Nah, ini cukup Bapak Ibu ketahui alur utama proses pendataan Dapodik ini. Nah, bicara tentang implementasi kurikulum Merdeka, kita harus mengetahui setidaknya operator harus tahu dasar hukum yang dipakai untuk satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022 dan 2023, yaitu adalah
keputusan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 044-H-KR-2022 serta keputusan tambahan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 052-H-KR-2022. Nah, di aplikasi Dapodik kita bisa melihat di beranda apakah sekolah atau satuan pendidikan Bapak Ibu diperbolehkan menggunakan program keunggulan atau diperbolehkan menggunakan implementasi kurikulum merdeka atau tidak. Kita bisa lihat di beranda Dapodik masing-masing. Nah, kemudian ini adalah hal yang penting juga Bapak Ibu operator ketahui. Meskipun kita kita IKM-nya adalah dibagi menjadi 3, mandiri, belajar, berubah, dan berbagi. Itu semuanya tidak implementasinya tidak menggunakan kurikulum merdeka semua. Perlu menjadi catatan, yang menggunakan kurikulum merdeka adalah bagi satuan pendidikan dengan status mandiri berubah dan mandiri berbagi. Bagi satuan pendidikan menggunakan mandiri belajar, maka di Dapodiknya tetap menggunakan kurikulum 2013 revisi. Kemudian untuk SMKPK tentunya akan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, setelah kita mengetahui dasar hukum penunjukan sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, kita juga perlu mengetahui keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan terkait perubahan kurikulum SMK yang diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian. Pada diktum ketiga, dijelaskan bahwa satuan pendidikan yang menyelenggarakan kompetensi keahlian yang dikonversi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B wajib menginformasikan konsentrasi keahlian hasil konversi dimaksud kepada Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Nah, tadi saya sempat melihat ada salah satu pertanyaan dari sekolah. Jika sekolah hingga saat ini menggunakan kurikulum merdeka, tapi kenapa di Dapodiknya tidak bisa menggunakan kurikulum merdeka, menggunakan struktur kurikulum merdeka? Maka kita harus lihat dulu apakah nama sekolah Bapak Ibu tercantum pada surat keputusan Kepala Badan Standar tentang sekolah yang boleh menggunakan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian implementasi kurikulumnya yang apa? Apakah mandiri belajar, berbagi, atau berubah? Nah, jika memang menggunakan menggunakan mandiri berubah dan berbagi, berarti di kurikulum di Dapodiknya menggunakan kurikulum merdeka. Barulah melihat konsentrasi keahliannya dan sekolah harus melaporkan hal itu kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Barulah nanti jika dari Dinas Pendidikan Provinsi menampung hasil perubahan konsentrasi keahlian tersebut, barulah bisa ditambahkan di Dapodik sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini sedikit kita melihat lagi. Di spektrum dibagi ada yang menggunakan bidang keahlian, program keahlian, dan konsentrasi keahlian. Untuk di kelas 10, sekolah menggunakan program keahlian. Barulah nanti di kelas 11 menggunakan konsentrasi keahlian. Dan Bapak Ibu operator sekalian perlu dilihat juga bahwa nama program keahlian dan konsentrasi keahlian berbeda, ada yang berbeda, ada yang sama antara kurikulum 2013 revisi dengan kurikulum merdeka. Jadi perlu kita perhatikan apakah nama program keahlian dan konsentrasi keahlian ini sudah sesuai dengan spektrum yang berlaku atau tidak. Nah, kemudian ini adalah sedikit informasi kepada Bapak Ibu operator sekalian. Di sini ada sedikit cuplikan proses penambahan konsentrasi dan program keahlian pada manajemen Dinas Pendidikan. Catatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, program keahlian dipakai untuk sekolah IKM pada tahun pertama dan SMKPK tahun pertama, yaitu SMKPK yang baru di tahun 2022. Kemudian penambahan konsentrasi keahlian diperuntukkan untuk SMKPK tahun kedua atau SMKPK yang ditunjuk sejak tahun 2021. Dan penambahannya dilakukan melalui manajemen Dapodik Dinas Pendidikan.
Di sisi kiri, kita bisa melihat bahwa pemilihan nama kurikulum pada manajemen dinas tampilannya seperti ini. Dinas memilih kurikulumnya apa, kemudian jurusannya apa, kemudian menambahkan nomor SK, izin, dan juga tanggal SK. Di situ ada keterangan. Contoh, SMK Merdeka Manajemen Perkantoran, buka kurung K tutup kurung. Itu artinya, itu adalah nama kurikulum untuk konsentrasi keahlian. Sedangkan contoh, di bawahnya SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga tanpa buka kurung K tutup kurung, itu adalah nama program keahliannya yang dipakai di kelas 10. Jadi misal operator sekolah sudah melaporkan kepada Dinas Pendidikan, kemudian pada saat proses penambahan pembelajaran di Dapodik kenapa tidak muncul pilihannya di kelas 1, pastikan yang dipilih adalah sudah benar nama program keahlian, bukan nama konsentrasi keahlian. Nah, selanjutnya adalah nomor SK izin penambahan program keahlian dan konsentrasi keahlian. Isilah dengan nomor SK izin program atau kompetensi keahlian sebelum konversi apabila sudah memiliki izin. Yang pertama. Yang kedua, isi dengan SK Kepala Badan Standar Kurikulum nomor 027-H-KR-2022 untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara IKN jika izin program atau kompetensi sebelumnya belum ada. Kemudian, yang nomor 3, jika program keahlian baru yang tidak ada di tahun sebelumnya atau di kurikulum sebelumnya, maka sekolah wajib mengajukan izin baru dari distrik. Nah, tadi kita sudah melihat penunjukan satuan pendidikan yang diperbolehkan menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, informasi selanjutnya adalah kita sebagai operator minimal mengetahui dasar hukum implementasi kurikulum Merdeka, yaitu menggunakan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 262-M-2022 tentang penerapan kurikulum dan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, terutama yang sedang tren saat ini, masalah linearitas tunjangan profesi guru. Sebagai operator kami sarankan juga perlu membaca dasar hukum ini. Setidaknya kita tahu struktur kurikulum Merdeka itu seperti apa, kemudian tema itu apa, kemudian P5 itu apa, dan lain sebagainya. Coba kita pelajari di sini. Nah, selanjutnya kita barulah masuk pada penguatan pengisian teknis JJM implementasi kurikulum Merdeka pada pembelajaran Dapodik. Yang pertama, kita bahas tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Cipian tadi, yang ada di Dapodik adalah total JP per tahun. Nah, contoh di sini adalah pendidikan agama Islam. Totalnya 108, dibagi 36 maka 3 jam. Nah, di Dapodik yang muncul adalah 3 jam. Sehingga jumlah total JP di Dapodik itu sudah termasuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Total JP-nya per tahun dibagi 36 sama dengan rata-rata per minggu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang JJM Seni. JJM Seni ini dibagi menjadi 4. Ada seni musik, seni rupa, teater, dan seni tari. Satuan pendidikan wajib menyediakan minimal 1 jenis seni dan peserta didik wajib memilih 1 jenis seni. Entah itu seni musik, rupa, teater, ataupun tari. Dan alokasi jamnya per minggu tetap adalah 2 jam. Nah, di sini adalah contoh pengisiannya. Seperti yang kita lihat di paparan, ini dibagi dalam kelompok umum pilihan. Contoh di sini adalah ada seni rupa, guru A mengajarnya 2 jam. Berarti sekolah menyediakan mapel seni di sekolah tersebut adalah seni rupa. Nah, selanjutnya adalah JJM proyek IPAS. Untuk penambahan proyek IPAS itu masuk di Dapodik, masuk di kelompok kejuruan. Proporsi jumlah pelajaran, jam pelajaran antara aspek ilmu pengetahuan dan aspek ilmu pengetahuan alam dan sosial disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian masing-masing. Dan nama
mapel lokalnya diusahakan memuat aspek IPAS. Contoh, di sini pada pengisian proyek IPAS di sekolah ini mencantumkan proyek IPAS yang menggunakan aspek bumi dan Antartika dan juga makhluk hidup dan lingkungan. Nah, mungkin ini bagi beberapa operator jarang mengisi sesuai dengan aspek IPAS yang dipilih oleh sekolah. Nah, setelah dari kegiatan penguatan ini, kami harapkan Bapak Ibu operator yang nanti akan mengentrikan atau sebelumnya sudah mengentrikan proyek IPAS pada nama bidang studi lokalnya harus ditambahkan juga memuat aspek IPAS yang dipilih oleh sekolah. Pengisiannya sama seperti pembelajaran pada rombel pada umumnya. Kita entrikan kode mapel, PTK-nya, SK mengajar, tanggal, dan juga jam alokasinya. Nah, untuk pengisian dengan menggunakan sub mata pelajaran nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah JJM dasar-dasar program keahlian. Nah, sama dengan proyek IPAS. Pada bidang studi lokal diharapkan memperjelas mapel apa yang diajarkan. Atau jika mapel itu sudah sama dengan mapel yang ada di industri, kita tambahkan. Contoh, dasar-dasar pengembangan dasar-dasar pengembangan ini mempelajarinya adalah dasar-dasar database Oracle. Maka kita tambahkan juga bidang studi di bidang studi lokalnya dasar database Oracle. Kemudian untuk dasar-dasar program keahlian dapat diampu paling banyak adalah 12 guru. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu adalah apakah bisa dibagi 12 jam ini kepada 12 guru yang berbeda? Jawaban kami adalah pastikan Bapak Ibu mengentrikan data pembelajaran ini sesuai dengan data kurikulum. Tugas utama operator adalah input. Tugas kurikulum adalah pembagian. Jadi jangan sampai operator yang tugas utamanya hanya menginputkan data juga harus memikirkan pembagian jam dan lain sebagainya. Kecuali Bapak Ibu adalah staf kurikulum atau juga sebagai wakil kurikulum. Itu tidak apa-apa. Tapi pastikan dan perlu diingat dan juga perlu ditekankan pada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah bahwa tugas operator adalah menginputkan data, bukan memvalidasi data, apalagi membagi data atau pembagian jadwal dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah JJM konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian baru diampu pada tingkat 11. Pengisiannya sama seperti JJM dasar-dasar program keahlian. Diusahakan sama pada bidang studi lokalnya diperjelas dengan mapel dari industri. Contoh di sini DKV, desain komunikasi visual, di pembelajaran yang dibagi menjadi 3 guru yang berbeda, ada guru A, B, dan C, yang satunya mengajar dasar desain, satunya mengajar perangkat lunak, yang satunya mengajar karya desain. Nah, di nama bidang studi lokal kita jelaskan. Kemudian kami tekankan untuk mapel utama yang bukan submapel ya, yang masih di pembelajaran utama, tidak boleh terisi JJM kosong. Misal, contoh di paparan ini, konsentrasi DKV diajar oleh 3 guru berbeda. Nah, berarti misal guru pertama 2 jam, guru ketiga 2 jam, sisanya adalah guru ketiga. Maka di pembelajaran utamanya, guru si A ini harus diisi 2 jam. Tidak boleh diisi 0 jam. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu operator sekalian. Jika ternyata pengisian pada mapel utamanya ternyata diisi JJM kosong, sebaiknya diganti. Nah, kalau misal ternyata guru A ini mengampu aspek yang berbeda, ada aspek A dan aspek B, maka dijadikan satu saja. Contohnya seperti ini, mengajar di dasar desain dan juga desain brief. Nah, itu dijadikan satu aja jika memang gurunya satu. Kemudian untuk dasar-dasar konsentrasi keahlian ini dapat diampu oleh paling banyak 5 guru. Nah, sekarang kita fokus pada pengisian sub mata pelajaran. Sub mata pelajaran ini dipakai jika mapel tersebut diampu lebih dari 1 guru. Dan mapel yang bisa diampu lebih dari 1 guru itu tidak semua mapel, hanya beberapa mapel tertentu seperti proyek IPAS, dasar-dasar program keahlian, proyek kreatif dan kewirausahaan, dan juga konsentrasi. Nah, jika misal
di sekolah tersebut untuk mapel proyek IPAS di ampu satu guru, maka kita tidak perlu mengisikannya lagi di sub mata pelajaran. Kita baru bisa mengentrikan atau mengisi di menu sub mata pelajaran jika mapel tersebut diampu lebih dari satu guru. Dan pastikan jamnya harus sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya adalah tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pertama, yang perlu Bapak Ibu operator ketahui adalah ketentuan tugas tambahan sebagai tugas tambahan. Di Kepmen nomor 262, kita bisa melihat Pancasila yang beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per 1 rombel pelajaran setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 rombel saja. Nanti Bapak Ibu operator bisa lihat di halaman 3 lampiran 2 Kemendikbud-Ristek nomor 262. Nah, di sini yang perlu kita tegaskan juga bahwa koordinator P5 ini diakui, tapi dengan ketentuan 1 rombel itu sama dengan 2 jam. Kemudian paling banyak 1 guru itu mengampu atau menjadi koordinator 3 rombel berbeda. Ingat, ini adalah koordinator P5, bukan fasilitator. Nah, setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan untuk menjadi seorang koordinator P5, yang perlu kita lakukan sebagai operator adalah melakukan perekaman tugas tambahan. Perekaman tugas tambahan sebagai operator, sebagai koordinator P5 terletak pada data rincian GTK. Kita masuk ke data GTK, kita pilih data guru, kemudian di bagian bawah ada data rincian GTK, si A, si B. Nah, kita tambahkan tugas tambahan sebagai koordinator P5, entrikan nomor SK dan TMT mulainya. Nah, ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat tadi. Jika ternyata ada guru yang menjadi koordinator, tapi kenapa belum valid, pastikan juga tugas tambahannya diisi. Karena tugas tambahan tidak diisi, maka tidak akan dihitung. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan perekaman tugas tambahan sebagai koordinator P5, selanjutnya kita melakukan perekaman P5 pada rombel induk. Mapel mata pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdapat di tabel pembelajaran digunakan untuk mengakomodir tugas tambahan koordinator P5 saja. Mengentrinya di mana? Di menu rombel. Kita klik rombel, kemudian kita pilih reguler, kemudian kita pilih rombelnya apa, kemudian kita mencari bidang studi proyek penguatan Pancasila, barulah kita entrikan nama PTK yang menjadi koordinator P5 di rombel tersebut. Perlu diingat, yang menjadi koordinator, bukan fasilitator. Nah, setelah kita selesai melakukan perekaman P5 pada rombel yang induk, selanjutnya kita melakukan perekaman temanya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Cipian tadi, untuk SMK di kelas 1 memilih 3 tema, kelas 2 memilih 2 tema, kelas 1 menggunakan 1 tema. Nah, dengan dasar inilah kita mengentrikan data temanya di sini. Sekolah tidak boleh mengentrikan seluruh temanya dipilih, karena ketentuannya memang tidak untuk semuanya. Memang ada 1 tema yang wajib, yaitu kebekerjaan, tapi 2 tema lainnya adalah pilihan, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana peserta didik yang ada di sekolah. Nah, jika memang Bapak Ibu operator bingung tema apa yang dipakai di sekolah, tanyakan pada kurikulumnya. Dan kami tegaskan, Bapak Ibu operator tidak boleh mengentrikan seluruh temanya diisi semua orang. Harus sesuai dengan ketentuan. Kelas 10 3 tema, wajib kebekerjaan. Kelas 2 2 tema kebekerjaan. Kelas 3 1 tema. Nah, pada pengisian menu pilih tema P5 ini, usahakan jamnya jangan diisi. Kita tetap isikan 0. Kita mengisikannya adalah tema apa yang dipakai oleh sekolah. Kemudian, untuk nama PTK-nya, agar lebih memudahkan, kita samakan dengan yang menjadi koordinatornya. Misal, yang menjadi koordinator di rombel tekstil 1 ini adalah si A.
Maka pada saat kita mengisikan data pemilihan temanya, kita cantumkan nama si A ini di setiap tema yang dipakai oleh sekolah. Jumlah jam mengajar yang dimasukkan ke dalam tabel pengisian tema P5 di tabel pembelajaran tidak diekuivalensikan sebagai jam tatap muka. Harus dicatat, tidak diekuivalensikan sebagai jam tatap muka. Sehingga di menu pilih tema ini kita isikan 0 saja semuanya. Oke? Nah, kemudian di sini adalah sedikit diagram relasi datanya sebab tentang JJM proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah ada penunjukan sebagai fasilitator P5, kemudian kita mengentrikan pembelajaran induknya, yaitu pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diingat kodenya 204.000. Kemudian juga ada sebagai tugas tambahan koordinator P5. Nah, barulah jika ketiga data ini sudah terisi dengan benar, maka ini akan baru diakui atau dijadikan ekuivalensi 2 jam. Nah, ini kembali mengulas sedikit dari paparan dari Pak Cipian tadi, ketentuan pemilihan tema proyek. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kelas 1 3 proyek, 2 pilihan dengan 1 tema wajib, yaitu kebekerjaan. Kelas 2, 2 proyek dengan 1 pilihan, dengan 1 tema pilihan dan 1 tema wajib kebekerjaan. Kemudian kelas 3, hanya 1 tema yaitu kebekerjaan. Nah, kemudian sedikit catatan informasi, bahwa untuk kelas 13 pada SMK program 4 tahun tidak perlu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi ini hanya sebagai informasi saja, karena sampai saat ini kita untuk implementasi kurikulum Merdeka masih di tahun kedua. Nah, sebelum kita lanjutkan, mohon izin Bapak Moderator, ini saya melihat di jam saya sudah menunjukkan pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Apakah akan kita lanjutkan atau kita hentikan sejenak untuk melakukan sholat Jumat? Bapak Moderator? Ya, kita untuk ke sini kita batasi sampai pukul 11 dan nanti kita lanjutkan ya. Oke. Berarti saya lanjutkan sedikit lagi ya. Oke. Next. Selanjutnya adalah kita bahas tentang JJM mata pelajaran pilihan. Sebelum dimulai, mungkin Bapak Ibu operator yang sudah mulai melihat info GTK-nya, info GTK guru-guru yang mendapatkan tunjangan profesi, pasti akan bertanya-tanya, kenapa masih banyak yang belum valid dan lain sebagainya. Memang untuk mapel pilihan ini masih ada proses penambahan referensi di GTK. Jadi kita tunggu saja. Yang pasti, yang penting adalah pastikan operator sudah mengentrikan datanya sesuai dengan data dari kurikulum. Sudah. Jika kita sudah mengentrikan dan itu sudah benar entriannya, kita tidak perlu risau. Kita tidak perlu cemas. Kita tunggu proses yang dilakukan oleh GTK. Nah, proses perekamannya mapel pelajaran pilihan yang pertama adalah kita masuk ke rombel mapel pilihan. Di menu kiri Dapodik ada rombongan belajar. Kemudian kita pilih menu mapel pilihan. Mapel pilihan terdiri dari mapel konsentrasi yang ada di sekolah, yang tidak ada di sekolah, dan juga mapel SMA. Kemudian rasio jumlah rombel mata pelajaran pilihan mengikuti efisiensi rasio rombel yang ada di sekolah. Kemudian elemen dan atau tujuan pembelajaran yang dialokasikan adalah minimal 2 jam pelajaran per minggu. Itu artinya siswa bisa memilih 2 mata pelajaran pilihan yang berbeda selama sekolah mengalokasikannya 2 jam pelajaran per minggu. Dan perlu kita lihat, untuk mata pelajaran pilihan ini maksimal adalah 4 jam per minggu. Nah, setelah kita melakukan perekaman rombelnya, tadi kita sudah mengisikan tingkatnya 11, kemudian program dan konsentrasinya apa, kurikulumnya apa, nama rombelnya kita sesuaikan, kemudian dengan guru pengampunya, dan juga ruangan yang akan dipakai pada saat pembelajaran mapel pilihan. Selanjutnya adalah kita melakukan perekaman mapel pilihannya. Tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, mapel pilihan yang bisa dipilih adalah mapel konsentrasi yang ada di sekolah, mapel konsentrasi yang juga tidak ada di sekolah,
dan juga adalah mapel-mapel umum dari SMA. Misal adalah mata pelajaran tingkat lanjut. Contoh yang ada di slide ini adalah kita menambahkan mapel pilihan di SMK adalah mapel dari SMA, yaitu mata matematika tingkat lanjutan. Setelah kita entry, kita tinggal klik tambah, kemudian kita tinggal pilih bidang studi, kemudian nama bidang studi lokalnya kita entrykan, mapel terserah, mapel pilihan matematika tingkat lanjut dan lain sebagainya. Kode mapelnya nanti terisi, kita pilih siapa gurunya, SK mengajar dan lain sebagainya. Isiannya sama seperti pengisian mapel rombel utama. Nah, setelah kita melakukan perekaman mapelnya, barulah kita harus melakukan perekaman anggota rombel. Anggota rombel pada mata pelajaran pilihan ini bisa dipilih oleh seluruh siswa yang sama dengan konsentrasinya atau lintas konsentrasinya. Misal, di sini pada rombel matematika lanjutan diisi oleh beberapa siswa dari berbagai jurusan. Nah, ini boleh. Sehingga kita harus memetakannya sesuai dengan mapel yang dipilih oleh siswa. Datanya dari mana? Tentu saja datanya dari kurikulum. Jangan kita asal entrykan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses pengentrian mapel-mapel baru di kurikulum Merdeka seperti P5, kemudian proyek IPAS, mapel seni, kemudian juga ada dasar-dasar program keahlian, konsentrasi keahlian, dan juga mata pelajaran pilihan yang harus Bapak Ibu operator perhatikan adalah pada Kepmen nomor 262 ini, tepatnya di halaman 90 dari 108 lembar ini, menyatakan ada satu tabel tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik pada kurikulum SMK. Nah, jika ternyata, misal saya adalah seorang guru yang memiliki kode sertifikat sekian, kemudian saya cek di sini, apakah saya boleh mengajar mapel ini? Inilah referensi yang bisa dipakai oleh operator. Jika memang ada guru yang merasa cemas, apakah saya akan valid atau tidak dan sebagainya, nah, kita tunjukkan saja Kepmen 262 ini. Kita lihat kode sertifikatnya apa, dan dia itu boleh mengajar mapel apa. Selama guru tersebut memiliki kode sertifikat itu, kode itu kemudian mengajarnya sesuai dengan kode sertifikat dan sesuai dengan linearitas pada tabel ini, meskipun di info GTK belum valid, Bapak Ibu tidak perlu risau. Kita tunggu saja proses dari GTK. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di SMK kita memiliki banyak sekali mapel-mapel baru, sehingga ini membutuhkan waktu yang ekstra. Jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain seperti SD, SMP, SMA, yang mapelnya tidak terlalu banyak perubahan, nah di SMK kita mapelnya kurikulum berbeda, namanya juga berbeda. Program kaliannya berbeda, menjadi mapel yang berbeda, dengan linearitas yang berbeda, dengan kode sertifikat yang berbeda. Hal itulah yang perlu kita ketahui. Dengan banyaknya referensi ini, jadi kita tidak perlu risau. Kalau misal nanti ada guru-guru yang risau, tunjukkan saja ini. Selama sudah entry-nya benar, dan operator tidak melakukan kesalahan entry, ditunggu saja prosesnya. Jadi itu sudah menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat dan Q&A tentang mapel-mapel yang belum valid. Kemudian selanjutnya adalah kembali penekanan tentang pengisian data program Indonesia Pintar. Jika siswa tidak mempunyai KIP, tapi tergolong siswa yang layak mendapatkan PIP, misal adalah siswa miskin atau rentan miskin, atau siswa di daerah konflik, kita bisa mengusulkannya di Entrian Dapodik. Kita masuk ke data peserta didiknya, kemudian kita pilih siapa peserta didiknya. Di kolom bagian bawah ada isian, apakah punya KIP atau tidak, apakah dia layak diusulkan PIP atau tidak, kemudian alasan layaknya apa. Nah, kita entrykan di data ini. Selanjutnya adalah jika kita sudah mengentrikan data siswanya dan kita ingin mengusulkan siswa yang memiliki kartu KIP, maka kita isikan di data rincian PD-nya. Di bagian bawah ada data rincian PD, kemudian ada tabulasi kesejahteraan. Kita klik tambah, pilih jenis kesejahteraannya, program Indonesia Pintar, entrykan kartu yang dimiliki, nama kartu, tahun mulai, dan juga tahun selesai.